Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat literasi, jumpa lagi di Bincang Literasi bersama saya Uga. Dan di episode kali ini telah hadir bersama saya seorang siswa berbakat, siswa dari SMP Negeri 2 Mataram. Ia telah berhasil menjadi juara 2 dalam lomba resensi buku tingkat nasional. Wow, kita beri tepuk tangan dulu. Elbastian Nugraha Putra Indradi, Ya, betul, atau Mbak. disapa Ibas ya. Bisa Elbas, bisa Ibas. Bisa Elbas atau Ibas, tapi Mbak Uga panggil Ibas aja kali ya, Oke, supaya lebih enak. Boleh? Siap, boleh. Ibas telah hadir bersama dengan ayahanda tercinta Bapak Ulul. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Literasi. Terima kasih telah hadir bersama saya di sini. Ibas, boleh diceritakan bagaimana perjalanannya sehingga Ibas berhasil menjadi juara 2 di tingkat nasional? Perjalanan saya untuk di tahun ini dimulai pada Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mengadakan lomba resensi buku koleksi perpustakaan tingkat provinsi. Saya melihat postingan itu lewat media sosial Instagramnya Perpusda. Kemudian saya bersama kakak saya berniat ingin mengikuti lomba tersebut. Dan alhamdulillah saya sudah mengirimkan karya, lolos ke babak final. Kemudian setelah melakukan revisi karya, dikirim kembali, alhamdulillah mendapatkan juara 1 provinsi. Kemudian dipilih juga untuk mewakili Provinsi NTB dalam resensi SMP ke tingkat nasional. Ya, alhamdulillah mendapatkan juara 2. Berhasil kembali mendapat juara 2 ya. Sahabat literasi, sebagai informasi bahwa kakaknya Ibas yaitu Elvira, benar? Betul, Mbak. Juga berhasil menjadi juara 1 dalam lomba resensi buku tingkat provinsi untuk kategori SMA. Pak Ulul, Ya. bagaimana perasaannya? Yang pertama, kedua, buah hatinya berhasil menjadi juara 1 tingkat provinsi. Wow, itu keren banget Pak. Gimana perasaannya Ya. Pak? Jadi ya kita cukup kaget waktu itu karena ternyata untuk karya anak-anak ini bisa mendapatkan juara pertama ya. Tentunya kita bangga selaku orang tua karena selama ini sebenarnya ketika kita mendidik anak-anak untuk mencintai perpustakaan itu tidak ada tujuan untuk menjadi juara-juara seperti itu, Mbak. Tapi ketika mereka mendapatkan peluang untuk mengikuti lomba, ya alhamdulillah ternyata kok mereka mendapatkan juara 1. Jadi kami tentu berbangga dan bersyukur. Jadi proses yang panjang yang dilalui anak-anak dari kecil suka perpustakaan, suka membaca itu ternyata ketika dewasa itu ternyata ada gunanya gitu, Mbak. Jadi rasa syukurnya begitu. Jadi tidak sia-sia ketika anak-anak ini sering meluangkan waktu untuk pergi ke perpustakaan, tukar buku, tukar koleksi yang baru. Ternyata ini punya makna yang bagus untuk perkembangan anak-anak selanjutnya begitu. Tadi Bapak bilang bahwa memang dari kecil anak-anak sudah dididik untuk sering datang ke perpustakaan, Betul. mencintai buku. Oke. Boleh sedikit dibagikan ke kita semua, termasuk ke saya sebagai orang tua Pak. Cara mendidik anak supaya senang gitu datang ke perpustakaan itu gimana Pak? Jadi begini, kami itu memang di rumah itu kita memang hobi membaca. Oh, Ya, kita awalnya memang dimulai dari situ. Nah, ketika bacaan-bacaan di rumah itu sudah habis, tentu kita berusaha mencarikan bacaan-bacaan yang baru. Nah, akhirnya kita antar anak-anak ini ke perpustakaan. Dan betapa bahagianya mereka ketika ketemu koleksi buku yang begitu melimpah ya. Apalagi ada pengkhususan ya, misalnya ini untuk anak-anak, ini untuk Betul. dewasa gitu ya. Jadi mereka ketika ke tempat anak-anak itu mereka seperti menemukan harta karun. harta karun yang melimpah begitu. Betul. Sampai akhirnya bertahap mereka itu sampai ketika koleksi buku itu sudah habis mereka baca satu perpustakaan ini, Mbak. Oke. Mereka habis ya itu sempat bertanya-tanya terus Kemana lagi? kemana lagi kita harus mencarinya gitu. Oke. Tapi syukurnya ternyata di Perpusda NTB ini update terus ya, jadi Iya. bukunya silih berganti, ada yang baru. Jadi kita tidak bosan-bosannya untuk pergi ke sini. Jadi ketika itu sudah menjadi pembiasaan sejak kecil, ya dampaknya seperti itu. Anak-anak itu, ya ini mohon maaf ya,
Jadi anak-anak itu datang ke perpustakaan itu tidak sekedar baca buku cerita. Betul. Jadi ketika di sekolahnya mereka misalnya kesulitan tentang pelajaran, mereka cari materinya di sini yang membahas tentang matematika, yang membahas tentang IPA, yang membahas tentang IPS, dicari. Jadi kita memang mengarahkan mereka seperti itu. Kan satu anak bisa pinjam 2 buku. Betul. Oke, 1 buku cerita, yang 1 buku pelajaran. Jadinya gitu. seimbang antara mereka bisa menghibur diri dan tetap mereka belajar. Begitu, Mbak. Jadi Ibas misalnya datang ke perpustakaan tidak hanya mencari buku cerita, tapi juga mencari referensi untuk buku pelajaran gitu ya? Iya, betul, Mbak. Jadi kalau bisa datang ke perpustakaan dari umur berapa nih? Jadi anggota kalau boleh tahu? Dari SD, tapi kalau minat bacanya udah dari TK. Dari TK. Berarti kalau datang ke perpustakaan selalu diantar sama orang tua gitu ya? Betul, Mbak. Berarti itu salah satu bentuk dukungan Bapak kepada anak dengan Iya. mengantarkan ke perpustakaan gitu Pak ya? Oh luar biasa, itu kayak buat contoh kita semua ya sahabat literasi. Terus Ibas kalau boleh tahu suka baca buku cerita apa? Buku tentang apa nih? Fokus ke buku komik fiksi. Komik fiksi. Iya, Maka dari benar. itu yang kemarin Ibas pilih ya? Iya, betul, Mbak. Untuk Buku petualangan. buku, emang Ibas suka membacanya. Iya, benar. Kenapa kok Ibas pilih buku itu buat diresensi? Kenapa nggak buku fiksi yang lainnya? Yang pertama karena saya lebih suka buku komik karena lebih simpel, mudah dimengerti, dan biasanya kalau buku komik tuh lebih banyak disukai serta mudah dimengerti oleh semua orang. Oke, jadi lebih gampang untuk dipahami gitu ya. Terus ketika saat meresensi, Ibas pernah nggak ngalamin kesulitan? Terus kalau ada kesulitan, gimana cara Ibas mengatasinya? Yang kesulitan tuh ketika bagian dianalisis, menjelasin masalah, itu kadang-kadang harus dari awal dan itu membuat rumit. Kalau kita tulisin semuanya otomatis panjang, bertele-tele gitu. Untuk solusinya saya sering berkonsultasi dengan ayah atau bunda tentang menghindari pemborosan kata, juga mempelajari dari berbagai ahli literasi yang sudah berpengalaman membuat resensi. Jadi Pak Ulus sekaligus sebagai konsultan gitu ya Pak. Enak banget Bapak. Kalau dibilang konsultan sebenarnya enggak, Pak. Jadi kita ini lebih kepada pembaca awam ya. Istri saya juga pembaca awam. Kalau anak-anak ini buat tulisan yang terlalu bertele-tele, ini berlebih-lebihan ini, nggak usah yang gitu-gitu, biasa aja gitu. Istri saya juga begitu. Iya, Bas, kayak begini-begini nih kayaknya lewat dari umurmu. Jadi kalau macam begitu tuh anak-anak ini sadar diri akhirnya. Misalnya menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi, terlalu rumit. Tapi memang kadang-kadang begini, Mbak, kok saya sadari ya, kita itu tidak pernah memberi pengajaran apapun pada anak-anak ya. Tapi ketika sering waktu mereka membaca, kita ini terkaget-kaget sendiri. Loh, kok anak-anak pilihan katanya udah sampai di sini, kok cara menalarnya cerita udah sampai di sini. Sehingga kita ini kadang-kadang terpana, ini sudah selevel umurnya kah atau belum gitu. Tapi yang jelas begini, kalau saya sarankan kepada para orang tua, lebih baik kita scroll buku di perpustakaan daripada kita scroll IG, Iya, scroll Facebook yang kadang-kadang saya rasa kontennya belum tervalidasi ya. Betul. Kalau saya yakin di perpustakaan ini pasti kontennya sudah tervalidasi. Tentunya tidak akan mengandung konten-konten yang pornografi atau kekerasan yang berlebihan begitu ya. Makanya kami itu selalu mendorong anak-anak itu ke perpustakaan karena itu salah satunya. Kalau mereka kehabisan waktu untuk scroll di HP-nya, ya kita takut yang masuk di otaknya itu kadang-kadang yang belum sepantasnya, belum seumurnya mereka gitu. Tapi kadang-kadang kita juga kaget, anak-anak ini penalarannya kok udah seperti ini. Jadi tidak sia-sia mereka misalnya membaca kisah-kisah Nabi, kisah-kisah agama yang ternyata di perpustakaan NTB ini juga terdapat koleksi buku-buku itu. Jadi kita bersyukur. Jadi selama ini apa yang kita tanamkan pembiasaan sejak dini itu berdampak pada perkembangan psikologis mereka begitu, Mbak. Jadi kemampuan berpikirnya lebih kritis, Ya, kemampuan betul. nalarnya berkembang itu karena memang anak kan seperti Ibas nih sering membaca buku gitu Iya, Pak ya. betul. Betul sekali. Terus tadi Bapak bilang lebih baik anak-anak itu datang ke perpustakaan daripada scroll TikTok, scroll Betul. Instagram. Berarti Ibas nih boleh nggak main HP di rumah Pak? Jadi begini, Mbak, kalau kami di rumah itu selalu menerapkan sistem reward setelah melakukan kebaikan gitu. Misalnya Ibas mau main game ya, itu mungkin sekitar 15 menit ngaji dulu dia.
Oke. Jadi seperti itu. Jadi dia tetap boleh, tapi ada porsi-porsi tertentu dia jadi kapan waktunya boleh, mungkin hari libur dia boleh main game, tapi dia biasanya melakukan kebaikan dulu. Jadi bersih-bersih kamar mandi boleh. Oh, Misalnya apa, ya yang jelas ngaji biasanya. betul. Saya kurang tahu ngaji sekitar 15 menit, 20 menit. Oh ya sudah udah ngaji, sudah main. Itu saya bilang. Kalau Jadi dari Ibas gimana kan kayak diatur gitu penggunaan gadgetnya itu Ibas merasa apa namanya terkekang atau malah Ibas senang dengan hal itu? Merasa nyaman, Nah, ya nyaman, ya, maksudnya merasa apa nyaman gitu. ya, karena meskipun tidak leluasa tapi kita bisa memfokuskan apa yang sudah ditetapkan sehingga tidak kemana-mana arahnya. Oke, jadi setiap hari apakah Ibas itu baca buku wajib gitu membaca buku atau gimana, Bas? Wajib sih Mbak, tapi saya sering baca itu kadang-kadang lewat buku digital Oke. karena ya lebih nyaman bacanya. Terus kadang-kadang kalau buku cetakan tuh belum tersedia, kadang-kadang cuma ada digitalnya doang gitu kan. Oke, jadi lebih banyak membaca lewat digital. kadang-kadang. Kadang-kadang, tapi kadang-kadang juga masih datang kan ke perpustakaan, Ibas? Betul Mbak. Merasa wajib itu apa? Bisa lebih spesifik waktu gadgetnya sehari Iya. berapa menit atau seminggu. Oh kalau gadget itu Pak ya itu relatif sebenarnya. Jadi kondisinya ketika liburnya agak panjang, sehingga kan beban sekolah kan agak berkurang. Nah, itu boleh dilebihkan. Jadi kalau misalnya sehari kalau 1 jam untuk main game boleh gitu. Jadi tapi kalau seandainya besok libur dan libur, bolehlah beruntun dia ikut main terus begitu. Tapi cenderung kalau Ibas ini Pak, itu sifat kompetitifnya tinggi. Jadi kalaupun dia melakukan main game ya, itu yang sifatnya itu kompetitif. Jadi kayak kemarin apa ya? Mobile Legends itu udah sampai di tingkat apa? Level nasional apa ya? Gitu yang seperti itu. Jadi permainannya itu tetap yang kompetitif. Jadi saya juga kadang-kadang memberi waktu itu bisa leluasa kalau seandainya ya kayak kemarin main 3 jam beruntun. Karena emang belum selesai itu kompetisinya. Kita harus ikuti ritmenya itu. Jadi kalau memang dibutuhkan waktu lebih silakan, tapi yang penting itu ada prestasi yang diraih di sana, gitu, Pak. Berarti Ibas ini padahal di jadwal main HP-nya diatur, main HP-nya pun digunakan untuk hal-hal yang kompetitif dan ikut lomba juga gitu. Iya, semacam kayak ada Lihat. lomba gitu, Mbak. Kemarin kan ada di Kota Mataram, terus naik provinsi, terus Indonesia bagian timur, gitu-gitu. Sampai akhirnya ke nasional, gitu-gitu ya. Udah berhasil tingkat nasional. Ya, kemarin itu udah sampai final sebenarnya, tapi waktu finalnya Mas ya, Iya, itu tengah malam. Jadi ketiduran. ketiduran. Gitu Lupa masang alarm jadinya. Sebenarnya ada kemungkinan bisa juara. Jadi pemain Cuma juara. sayang waktunya nggak pas ya. Iya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Jadi kita tidak terlalu membatasi bagaimana, tapi kalau seandainya itu menunjang prestasinya dia, kita agak longgarkan. Karena dia punya kepentingan juga itu, Pak. Iya betul. Oh gitu. Tapi Ibas main Instagram, Facebook main nggak? Tetap main kan ya? Maksudnya Tetap ada main. teman-teman lewat situ Iya, dengan betul, teman kita Mbak. tetap main ya. Oke. Keren Ibas keren. Oh iya, Mbak Uga pengen tahu nih dukungan dari sekolah nih gimana, Bas? Ketika tahu Ibas akan mewakili Provinsi NTB di tingkat nasional. Dukungan yang pertama mungkin karena kan saya ikut lomba resensi ini membuat video. Video ini diupload di YouTube sehingga saya meminta dukungan dari sekolah untuk memberikan like, komentar positif, juga subscribe. Oke. Terus juga ada terkadang dukungan kata-kata motivasi lah, Bu. Seperti itu Mbak. Nah, berarti didukung penuh oleh sekolah gitu ya? Betul Mbak. Oke. Kemudian kalau Bapak sendiri, tadi kan Bapak bilang adalah kuncinya untuk menanamkan cinta membaca kepada anak adalah dengan menyiapkan buku gitu Pak ya. Berarti memang dari kecil Ibas dan Kak Elvira itu disediakan buku di rumah gitu ya Pak? Betul. Jadi kami juga memiliki beberapa koleksi buku yang tentunya terbatas Mbak ya. Tapi pada dasarnya begini, saya itu kalau mereka diperintahkan gurunya beli buku ini, buku itu kan, walaupun sekolah sudah meminjamkan buku, ternyata sekolah ini masih
menyuruh anak-anak itu kan membeli buku pendukung yang lainnya. Nah, itu saya berusaha memenuhinya. Jangan sampai keinginan mereka membaca itu akhirnya apa ya, pupus gara-gara nggak punya buku Iya, paketnya betul. kita seperti itu kan. Jadi malah kalau seandainya mereka punya materi yang sulit, saya coba carikan browsing di internet ya. Buku ini kayaknya bagus nih Mas, ini untuk anu matematika, ini untuk Olimpiade IPS. Nah itu coba saya tawarkan, kalau saya belikan mau nggak mau beli, akhirnya kita beli. Jadi kita berusaha mensupportnya di sana. Jadi kita selaku orang tua harus sensitif, anak-anak ini nggak bisa kita diamkan misalnya cukup dengan bukunya sekolah, cukup dengan, nah kita tambah-tambahkan. Dan alhamdulillahnya dari kelas 1 SD sampai naik kelas 2 SMP, naik ke kelas 3, Kelas 3. masih tetap ranking 1 Mbak. Masya Allah. Jadi Doanya apa Pak? Seberprestasi ini ya Allah. Jadi ya seperti itu. Jadi ya sampai sampaikan begitu. Jadi kita berusaha jangan sampai keinginan anak yang sudah sangat intens. Jadi gini, ketika cinta sama buku itu, Mbak, kita itu selaku orang tua enggak nyuruh-nyuruh lagi mereka belajar. Betul. Belajar sana enggak. Malah kita itu kelabakan. Bos, sudah malam ini, tutup bukunya. Jadi kita sampai harus begitu. Sampai kapan kamu istirahatnya gitu loh. Tunggu sebentar lagi sedikit babnya saya baca, saya selesaikan begitu. Oh, Jadi begitu Mbak, kalau mereka sudah memiliki tanggung jawab, memiliki apa ya, memiliki inisiatif untuk membuka buku ya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau besok mau masuk bab 3, belum dijelaskan gurunya, dia pelajari dulu bab 3. Ketika gurunya menjelaskan, dia tinggal bertanya apa yang tidak tahu tadi. Jadi tidak menunggu harus masuk bab 3 dulu baru kita baca bukunya. Bab 3-nya kita baca dulu, ketika gurunya menjelaskan bab 3, kita bertanya apa yang kesulitannya. Malah seperti itu yang kita lakukan. Jadi Ananda ini seperti itu. Kalau kita hari-hari itu yang kita terjadi itu malah sudah ini jam 11 saya tidur kayak gitu-gitu. Karena harus di stop. Kalau enggak mereka kebablasan nanti. kayak keasikan gitu Bas ya. Membaca buku tuh walaupun itu buku pelajaran pun Ibas bisa menikmati gitu ya. Ya, bisa Mbak. Itu maksud Mbak Uga, kenapa Ibas kok sampai segitu sukanya membaca, apa yang ada dalam diri Ibas gitu sehingga Ibas senang banget baca buku gitu? Dorongan yang paling utama aja sih Mbak, dorongan untuk terus ingin berprestasi, ingin dapat ranking 1 terus Mbak. Itu dorongan dari Ibas sendiri apa ada dari orang tua mewajibkan harus ranking 1 Bas? Iya kayak gitu. Jadi Ibas sendiri memang pengen, Ingin tapi Mbak. Ibas tidak merasa Terbebani. terbebani atau merasa hilang waktu remaja saya lagi membaca buku, enggak ya? Enggak sama tidak. sekali. Ibas masih ada waktu nggak buat main sama teman-temannya, misalnya kumpul, kerja kelompok kayak gitu masih ada nggak waktunya? Masih ada sih Mbak, tapi sekarang nih kalau kerja kelompok lewat WA atau Zoom gitu. gitu digital aja. Ada waktu main-main misalnya kayak apa hobinya Bas selain membaca ya? Apa hobinya nih? Main bola sih Mbak. Nah, masih ada waktu nggak main bola? Sama teman berarti kan main bolanya? Kan kalau main bola kan di teman sekomplek. Oh Tapi iya. sekarang teman sekomplek udah nggak ada yang main bola lagi. Gitu, jadinya nggak main bola. Main bola pas jam olahraga aja. Oh, Di sekolah. Jadi Ibas walaupun tetap suka membaca, tapi Ibas merasa tidak kehilangan masa remajanya, masih bisa menikmati masa remajanya dengan seperti teman-teman yang lain kan? Betul Ya Mbak. Allah keren banget. Iya Pak Ulul tadi Bapak bilang kalau jadi saya merasa bahwa dari yang Bapak sudah sampaikan tadi bahwa peran orang tua adalah tidak cukup dia sekedar membelikan anak buku, tapi orang tua pun turut hadir dalam mendidik anak, mendampingi anak, gitu Pak ya. Ya betul. Bertanya kepada anak apa kesulitannya, Ya. bertanya kepada anak butuh buku apa, seperti itu Pak ya. Jadi kita apa Mbak ya, tidak cukup membaca itu aja misalnya. Jadi kalau ada wawasan lain yang lebih bagus, kenapa tidak? Karena kan saya yakin buku-buku itu kan ditulis para ahli ya. Jadi kalau kita langsung kepada bukunya seolah-olah kan kita belajar langsung pada ahlinya. Jadi saya sarankan pada anak-anak itu supaya meluas gitu. Karena kita tidak tahu apa yang diajarkan di sekolah kita sama dengan sekolah lain. Apa nanti itu bisa menjadi daya saing kita di tempat yang lain kan gitu. Jadi saya sarankan pada anak-anak itu memang selalu begitu, membuka wawasannya. Bahkan ya memang kadang-kadang kita juga kembali ke digital Mbak ya. Misalnya kayak anak saya yang perempuan juga,
tadi guru saya sulit menjelaskan ini saya pahami. Dia cari di YouTube penjelasannya, tutorialnya. Dia lebih paham gitu. Jadi misalnya kalau itu belum bisa dipahami, coba kita perpustakaan, nggak ada bukunya, kita cari buku yang membahas hal tersebut. Sehingga mereka itu tidak mendapatkan kesulitan nantinya ketika menghadapi soal seperti itu. Berarti ini sekeluarga hobi membaca kayaknya. Ya, bisa dikatakan begitu. Ya, Ibas ada punya adik lagi atau? Tidak, Iqbal Berdua sama yang berarti. terakhir ya. Berarti Nomor Elvira tiga. dan Jadi ada putra saya yang pertama, namanya El Rio, Mbak. Iya. Berprestasi juga kah Pak di bidang literasi? Dia tidak terlalu, dia Mbak, karena dia ini sekarang dinas di Polres Lombok Utara. Oh, jadi ya, polisi. jadi lulus SMA dia memilih jadi polisi saja katanya. Keren. Oh, gitu. Jadi Ibas anak ketiga. Ya. Berarti sekeluarga memang suka membaca. Jadi El Rio juga anggota di perpustakaan ini, Mbak. Jadi Oh ya. dia tetap, kalaupun dia tidak datang, kartunya kita pakai pinjam juga karena Berarti masih ada kartunya ya? ya, karena dia juga mahasiswa, soalnya posisinya selaku mahasiswa juga selaku polisi. Jadinya kalau dia tidak ada di sini, kebetulan karena di Lombok Utara, kita pakai pinjam kartunya supaya sekali pinjam bisa lumayan lah kita dapat banyak kan. Dapat banyak. Seminggu sekali bisa tuker. Benar, betul. Jadi seperti itu, Mbak. Gitu, ya. Kebongkar jadinya anaknya. Sapa dulu, halo kakak Elvira, kakak Elvira ya. Ada tambahan Mas Irka? Terpukau banget. Keren nih. Jadi kalau ini kan kita punya Facebook, Pak, mungkin bisa dilihat ya. Boleh. Ini kebetulan Facebooknya anak saya perempuan ini. Jadi di Facebook itu kita kadang-kadang mendokumentasikan buku-buku yang pernah kita pinjam. Karena apa? Kadang-kadang kan anak-anak ini lupa. Mana buku yang pernah pinjam? Kadang-kadang sudah pernah ini kita pinjam. Nah, akhirnya kita dokumentasikan lah buku-buku yang pernah kita pinjam itu, Mbak. Jadi kalau supaya kita dibilang ini Bapak ini mengada-ada, enggak. Jadi sejak coba bukakan, saya enggak lihat kacamata. Ide dari Bapak nih. Bukan, jadi dulu itu anak-anak itu setiap kali meminjam buku itu didokumentasikan, difoto, taruh di Facebook. Sebenarnya gunanya hanya untuk itu, supaya mengingatkan supaya besok tidak pinjam buku itu lagi misalnya. Nah, artinya bahwa kami cinta perpustakaan itu memang sudah lama, karena postingan itu kan sudah lama. Dari tahun berapa tuh Akunnya postingannya? ada. Ya, ini 2000. Elvira. Iya, Elvira. Oh, gitu. Mungkin dari tahun 2018 baru kita posting itu. Dari 2018. 2018. 7 tahun yang lalu. Jadi sekitar penghargaan. Kalau saya memang secara pribadi memang penggemar perpustakaan, Pak, ketika waktu masih di jalan Majapahit. Jadi sebelum saya menikah dengan istri saya pun kita hari demi hari itu kadang-kadang kita lalui di sana acaranya begitu. Cinlok di Kita banyak menghabiskan waktu. Jadi kan saya masih ingat yang warung warung pecel itu ada di sebelah kanan itu kan. Di sanalah kita sering kalau selesai perpustakaan, ngobrol, makan, pulang. Jadi berarti dari sejak awal itu kami sudah memang mencintai perpustakaan itu. dari Bapak bujang dan Ibu gadis memang sudah cinta tertanam lah di anak-anak. Saya juga kaget kadang-kadang kok ini diwarisi sama anak ya gitu loh. Kecintaan mereka membaca, kecintaan mereka ya alhamdulillah gitu. Jadi kita tidak berharap macam-macam, kita hanya berharap bahwa dengan membaca terbuka wawasan, mereka tidak tertinggal dengan teman-temannya ketika mereka bersaing di sekolah. Hanya itu sebenarnya tujuannya. Kalau ada nilai plusnya, ternyata dia ada lomba, ternyata menang, itu benar-benar tidak kita duga itu, Mbak. Sangat jujur saya bilang itu benar-benar kita tidak duga. Iya. Ternyata dari nilai-nilai pembiasaan yang kita tanamkan sejak kecil ini ternyata di masa dewasanya bisa menghasilkan prestasi seperti ini. Begitu. Ibas mungkin juga suka membaca itu karena ngelihat orang tuanya juga kayak suka membaca di rumah, jadi kan ikut gitu ya. Iya, meneladani. Ketularan. Iya, benar. Ketularan suka baca. Iya, karena kalau yang bagus. Saya baca di sebelah sini, istri saya di pojok sana, ya anak-anak pasti di pojok mana membaca juga begitu. Jadi istilahnya ya kita sibuk dengan masing-masing tapi dengan bacaan masing-masing begitu. Hari-hari dilalui dengan membaca. Terus satu lagi nih, ini boleh dijawab boleh enggak, penasaran kan dapat hadiahnya lumayan nih. Ibas di provinsi dapat hadiah berapa?
Ya berapa di provinsi, di nasional juga dapat. Uangnya buat apa nih Mas? Buat apa orangnya boleh tahu? Saya yang dapat ayah. Singapura jawabnya ya. Ibas dulu deh. Ayah, Ibas dulu. Kan rumah ini punya tabungan jadinya kan. Buat kalau buat beli Buku. alat-alat elektronik sih. Oh, benar. Laptop. Wow, ya. Sisanya masih ada Iya, ditabung. masih banyak sisanya. Buat- pendidikan. Ya. Menunjang Oh, jadi rencananya buat beli laptop ya rencana. Sama mungkin Masya Allah. memperbarui HP. Soalnya kan HP yang kemarin ini kan suka full memorinya Pak. Jadi ke depan harapannya bisa beli yang memorinya lebih lebar, lebih longgar lah. Biar bisa lebih lama main. Keren sekeluarga. Ini lebih keren kalau ada ibu, ada Elvira. Jadi rame-rame kita Iya. bincangnya. Kayak apa? bisa ya. Tadi udah aku tanyain dukungan orang tua udah ya? Oh iya. Satu lagi, Ibas kalau boleh tahu siapa sosok yang paling menginspirasi buat Ibas? Inspirasi. Sehingga Ibas bisa berhasil menjadi juara saat ini. Toko luar negeri bisa mungkin, Mbak? Oh boleh. Bisa. Siapa? Bill Gates. Kenapa? Kalau dari pengetahuan saya, dia emang udah sering diajarkan membaca dari kecil. Oke. Bahkan sudah punya perpustakaan sendiri. Oke, itu dia. Bagus. Nanti saya cari tahu di Google. Sering dengar. Terus Ibas cita-citanya jadi apa nih, Bas? Cita-citanya jadi ahli statistika. Jadi Wow. sekolah tinggi ahli ilmu Sekolah statistik. tinggi ilmu statistik. Ya, STIS. Itu di zaman Mbak Uga itu untuk masuk sana itu persaingannya itu luar biasa banget ya Allah. Tapi kayak Ibas bisa deh. Siap bersaing. Insya Ya mantep. Persaingannya itu nggak tahu sih zaman sekarang mungkin lebih lagi persaingannya ya untuk masuk di sekolah tinggi ilmu statistik itu karena juga favorit buat Betul. kita tuh. Karena Sekolah insya Allah pemerintah. terjamin masa depannya. Terakhir Ibas punya pesan-pesan nggak buat teman-temannya di luar sana supaya bisa senang membaca, bisa senang datang ke perpustakaan? Teruslah berkarya khususnya untuk literasi pada resensi, karena setiap resensi yang kita buat itu bisa menjadi bukti sekaligus menjadi tolak ukur sudah sampai mana kualitas kita dalam membaca. Oke, satu lagi sahabat literasi, bahwa Ibas ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai penulis Siswa teraktif sebagai apa? sebagai siswa teraktif tahun lalu. Siswa teraktif yang mengirimkan resensi buku Ya, betul, Mbak. di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia tahun 2020. Keren. Jadi namanya Elbastian Nugraha Putra Indradi itu sudah tidak asing lagi di Perpustakaan Nasional Republik Betul. Indonesia ya. Oke. Boleh diperlihatkan dulu pialanya. Masya Allah ini keren banget. Kebanggaan buat NTB nih. Selamat ya Ibas. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Oke, sahabat literasi, demikian bincang kita bersama Ibas dan Bapak Ulul. Yeah. Semoga obrolan kita ini bisa menjadi inspirasi untuk teman-teman, menjadi inspirasi untuk orang tua, bagaimana menanamkan nilai-nilai suka membaca pada anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Keren banget.